wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Felin Herlina, kelas PGMIG dengan NIM 203 190 240. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 7, kebersamaan, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia tentang teks cerita fabel. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pernahkah kalian mendengar ataupun menjumpai cerita yang berkaitan tentang hewan? Tahukah kalian cerita yang berkaitan tentang hewan maupun binatang itu disebut dengan cerita fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan, tokoh-tokoh dalam cerita, dan juga karakter yang di dalamnya, juga jenis-jenis hewan dan binatang. Cerita fabel merupakan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini sendiri merupakan salah satu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan penulis maupun imajinasi pengarang cerita. Nah, anak-anak, berikut merupakan ciri-ciri dari teks fabel. Yang pertama, menggunakan tokoh-tokoh hewan maupun binatang dalam ceritanya. Yang kedua, tokoh-tokoh hewan dan binatang juga berkarakter layaknya seperti manusia. Yang ketiga, teks fabel juga sama seperti teks yang lainnya yang memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, teks fabel mengandung pesan-pesan yang tersirat mengenai kehidupan bagi manusia. Anak-anak, mari sekarang kita membaca fabel. Kelinci dan kura-kura. Suatu hari, kelinci mengajak kura-kura untuk berlomba lari. Kelinci dengan sangat sombong tertawa kepada kura-kura. "Kenapa kamu sangat lambat?" Kura-kura menjawab, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya masing-masing. Mungkin memang aku lambat, tapi aku bisa pergi kemanapun yang aku mau." Hingga saat telah ditentukan, kura-kura datang menemui kelinci, dan lomba lari pun dimulai. Kelinci berlari dengan sangat kencangnya meninggalkan kura-kura yang tertinggal jauh di belakangnya. Kelinci sombong itu tiba-tiba merasa lelah dan akhirnya tertidur dengan pulas di bawah pohon rindang. Kura-kura yang mengetahui hal tersebut mempercepat langkahnya dan akhirnya kura-kura sampai di garis finish dan memenangkan perlombaan. Teks fabel juga memiliki unsur-unsur yang di dalamnya. Salah satunya yakni unsur intrinsik. Untuk unsur intrinsik dalam cerita fabel diantaranya yaitu yang pertama, tema dalam sebuah cerita fabel. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam cerita fabel. Yang ketiga,
peristiwa penting yang terdapat dalam cerita fabel. Dan unsur yang terakhir yaitu amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita fabel. Masih ingatkah kalian tentang cerita fabel yang tadi? Tentang kelinci dan kura-kura. Nah, Ibu ingin memberi kalian 4 pertanyaan untuk menguji kemampuan dan kepemahaman kalian terhadap unsur-unsur dalam fabel. Nah, kalian dapat menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Anak-anak, sekarang bukalah buku siswa halaman 47 dan bacalah cerita fabel dengan judul Bebek Selalu Hidup Rukun. Nah anak-anak, setelah kalian membaca cerita fabel Bebek Selalu Hidup Rukun, tulislah kembali cerita fabel tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri dengan singkat dan jelas di buku tugas kalian. Ibu beri waktu 15 menit untuk menulis kembali cerita fabel Bebek Selalu Hidup Rukun. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah selesai menulis ceritanya? Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai menulis ceritanya. Nah anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk maju satu persatu membacakan hasil cerita kalian. Dimulai dari nomor urut yang pertama. Ayo Alvareski, silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil cerita kamu. Bagus sekali hasil kerja kalian dan hasil tulisan cerita ulang dari Bebek Selalu Hidup Rukun. Sebelumnya, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Nah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, cerita fabel merupakan cerita fiksi yang diperankan atau tokoh-tokoh di dalamnya merupakan binatang dan hewan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.